Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan capek fisik? Capek karena tiap bulan tuh rasanya kayak lari maraton, tapi dikejar-kejar tagihan. Kalau kamu lagi di posisi ini, aku mau bilang satu hal. Kamu nggak sendirian. Dan punya utang itu bukan berarti kamu gagal kok. Cuma kita juga perlu jujur sama diri sendiri. Kalau caranya nggak diubah, maraton ini nggak akan ada garis finishnya. Nah, di sini kita bakal bedah bareng-bareng langkah praktis biar lari kita ini akhirnya punya tujuan yang jelas. Soalnya, yang paling bikin lelah dari utang itu seringkali bukan cuma soal angkanya, tapi perasaan buntu tuh loh, nggak tahu harus mulai dari mana. Utang itu nggak cuma nyedot isi rekening, tapi juga nyedot ketenangan kita, bikin kita jadi gampang cemas, gampang marah, dan susah fokus sama kerjaan atau bahkan sama keluarga. Kadang bangun pagi aja yang kepikiran pertama kali, ya tagihan. Terus, datanglah satu hari yang paling ditunggu-tunggu. Yap, hari gajian. Ada notifikasi uang masuk di HP, dan untuk beberapa detik aja, rasanya kita bisa bernafas lega. Wah, dunia kayaknya lagi baik banget sama kita. Tapi, biasanya kelegaan itu cuma sekejap mata. Karena bahkan sebelum kita sempat mikirin mau diapain uangnya, notifikasi-notifikasi lain mulai berdatangan silih berganti. Gaji yang baru masuk itu rasanya benar-benar cuma numpang lewat. Buat bayar ini, buat bayar itu, cicilan A, tagihan B. Tiba-tiba, tanggal masih muda, dompet udah tipis lagi. Nah, dari situlah siklusnya mulai. Panik, cari pinjaman buat nambal, gali lubang baru buat nutup lubang yang lama. Terus aja begitu setiap bulan. Oke, mari kita lihat akar masalahnya dulu ya. Saat hidup kita terus-terusan di bawah tekanan tagihan, otak kita itu kayak nggak bisa istirahat. Stres finansial ini bikin kita jadi susah banget mikir jernih buat cari solusi. Dan ini poin paling pentingnya. Saat kepala kita udah terlalu penuh sama cemas, energi buat mikir kreatif dan cari jalan keluar itu habis. Makanya, banyak orang yang niatnya baik mau melunasi, malah tindakannya jadi makin berantakan. Ini bukan karena nggak peduli, tapi karena otaknya udah lelah banget. Kabar baiknya, begitu kita kasih urutan yang jelas pada kekacauan ini, tekanan mentalnya bakal langsung terasa berkurang. Coba deh, berhenti sejenak, tarik nafas, dan jawab jujur dalam hati. Apa sih yang paling menguras energimu? Angka yang terasa mustahil buat dilunasi, dering telepon dari penagih yang nggak berhenti, atau mungkin rasa malu karena merasa hidup kok gini-gini aja. Mengenali sumber lelah yang sebenarnya itu adalah langkah pertama buat menyembuhkannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian solusinya. Kesalahan paling umum yang sering kita lakuin pas lagi panik adalah nyoba bayar semua tagihan secara acak. Sedikit ke sini, sedikit ke sana. Hasilnya? Nggak ada utang yang benar-benar lunas, tapi kita tetap ngerasa kehabisan uang dan stresnya nggak berkurang sama sekali. Ingat, kuncinya bukan kekuatan, tapi urutan. Langkah pertama ini sederhana, tapi jujur, mungkin terasa paling berat. Catat semua utangmu. Jangan ada yang disembunyiin, jangan ada yang dilewatin. Tulis namanya apa, sisa pokoknya berapa, cicilan minimalnya, bunganya berapa, dan tanggal jatuh temponya kapan. Kita harus berani jujur sama angka. Mungkin nanti daftarnya bakal kelihatan kayak gini. Ada utang ke teman, ada pinjol, ada kartu kredit. Awalnya mungkin ngeri liatnya, tapi coba deh perhatiin baik-baik. Masalah yang tadinya kayak monster nggak berbentuk di kepala kita, sekarang jadi cuma sebuah daftar yang jelas di atas kertas. Dan sesuatu yang jelas jauh lebih gampang buat dihadapi. Ini bener banget. Kekhawatiran yang nggak jelas bentuknya itu rasanya bisa 100 kali lebih besar dari kenyataannya. Lebih baik dada kita sesak selama 10 menit pas nulis daftar ini daripada sesak napas setiap hari karena terus-terusan lari dari angka yang sebenarnya. Oke, ayo kita langsung coba. Ambil kertas atau buka aplikasi catatan di HP-mu. Tulis minimal 3 utang yang paling kamu ingat sekarang juga. Nggak usah sempurna, Deng. Nggak usah lengkap dulu. Yang paling penting, mulai. Kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah yang kita pura-pura nggak lihat. Nah, setelah semua utang punya bentuk yang jelas, baru deh kita bisa mulai pakai strategi. Sistem yang paling efektif buat kondisi mental yang udah capek itu namanya metode bola salju. Intinya simpel, kita bakal fokus habisin utang satu persatu, bukan nyerang semuanya secara bersamaan. Jadi apa sih metode bola salju itu? Gini, caranya sederhana banget. Kamu tetap bayar cicilan minimum untuk semua utangmu biar aman dan gak ada masalah. Tapi semua sisa uang dan tenaga ekstra yang kamu punya difokuskan 100% untuk menyerang utang dengan nominal paling kecil lebih dulu. Tujuannya apa? Kita butuh kemenangan kecil secepat mungkin buat ngebakar semangat kita lagi. Kita balik lagi ke contoh tadi ya. Dengan metode ini, kamu tetap bayar cicilan minimum buat pinjol A dan kartu kredit setiap bulan.
Tapi sisa uang yang ada, entah itu 100.000 atau 200.000, semuanya dikerahkan buat lunasin utang ke teman yang 500.000 itu. Pokoknya fokus ke sana aja dulu. Dan inilah momen ajaibnya. Saat utang pertama itu lunas, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Kamu bisa mencoret satu beban dari daftarmu. Ada satu telepon yang gak bakal berdering lagi. Rasa lega ini harganya mahal banget, dan ini adalah bahan bakar yang bakal bikin kamu terus bergerak maju ke target berikutnya. Sekarang, bola saljunya mulai membesar. Uang yang tadinya kamu pakai buat bayar utang ke teman yang udah lunas itu, sekarang digulirkan buat nyerang target kedua, yaitu si pinjol A. Jadi kamu bayar cicilan minimum pinjol A, ditambah semua dana dari utang teman tadi. Inilah yang bikin pelunasan berikutnya jadi jauh lebih cepat dan lebih bertenaga. Melunasi utang masa lalu itu satu hal, tapi yang sama pentingnya adalah membangun pertahanan biar kita nggak jatuh ke lubang yang sama lagi. Ini semua tentang gimana cara kita menyambut gaji yang masuk tiap bulan, supaya nggak kacau balau lagi. Analogi ini adalah kuncinya. Secanggih apapun metode pelunasan utangmu, semuanya bakal sia-sia kalau kamu masih terus buka keran utang konsumtif yang baru. Bayangin deh, kalau setiap hari kamu sibuk ngepel air di lantai, tapi kerannya masih netes terus, ya kapan keringnya kan? Fase ini adalah fase penyelamatan diri. Kita harus hentikan dulu pendarahannya. Jadi, begitu gaji masuk, urutannya harus gimana? Pertama, langsung amankan kebutuhan pokok. Makan, transport ke kantor, pulsa. Kedua, bayar cicilan minimum semua utang yang ada di daftarmu. Ketiga, dan ini penting banget, sisihkan buat dana darurat. Sekecil apapun, walau cuma 50.000. Ini tuh kayak bantalan biar nggak panik kalau ada apa-apa. Baru yang keempat, sisa tenaga dari uangmu, kerahkan semuanya buat menyerang satu utang target dari metode bola salju tadi. Teman-teman, aku tahu banget keinginan buat semua ini cepat selesai itu besar sekali. Itu sangat manusiawi. Tapi kita harus realistis. Masalah yang terbentuk bertahun-tahun biasanya nggak akan selesai dalam semalam. Anggap ini sebagai maraton ya, bukan lari sprint yang malah bikin kita kehabisan napas di kilometer pertama. Jadi kalau bulan ini kamu belum bisa bayar banyak, nggak apa-apa. Yang penting arahmu udah bener. Kalau bulan ini kamu baru berhasil bikin daftar utang dengan jujur, itu udah kemajuan yang luar biasa. Kalau kamu berhasil berhenti nambah utang baru, itu kemenangan besar. Hargai setiap langkah kecil itu. Oke, jadi ayo kita rangkum lagi sistemnya. Pertama, catat semua utangmu, hadapi angkanya. Kedua, pilih urutan bayar, jangan acak. Ketiga, pakai metode bola salju buat dapat kemenangan psikologis. Keempat, yang paling krusial, stop keran utang baru. Dan kelima, setiap gajian jalankan urutan prioritas yang jelas tadi. Sebelum kita selesai, aku mau kamu putuskan satu langkah paling kecil yang bisa kamu lakuin hari ini juga. Bukan besok, bukan minggu depan, hari ini. Mungkin cuma buka catatan dan nulis satu utang aja. Atau mungkin menghapus satu aplikasi pinjaman dari ponselmu. Karena hidup yang tenang itu nggak dibangun oleh niat, tapi oleh satu aksi kecil yang konsisten. Ingat, utang itu nggak selesai karena kita panik. Utang selesai karena kita tertib.